Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Ella, NPM 112111110 dari kelas 1 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 4. Nah, materi pertama, Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan menurut bahasa, ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi Ma'rifatul Insan berarti mengenal diri sendiri. Dan pengertian Ma'rifatul Insan menurut istilah, Ma'rifatul Insan merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk. Kemudian asal penciptaan manusia. Dilihat dari penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Dan unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Kemudian selanjutnya unsur manusia yang terdiri dari 3 unsur. Pertama kolbu, kedua akal, dan ketiga jasad. Materi yang kedua adalah hakikatul insan atau hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri sendiri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Selanjutnya, materi yang ketiga, toqatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Sedangkan manusia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Dan dapat disimpulkan, potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Selanjutnya, menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah, Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada. Potensi itu meliputi potensi jasmani, potensi rohani, dan potensi akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Kemudian yang kedua, potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Sedangkan pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Diberinya hati manusia, akal, pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya manusia mata yang dengannya kita bisa melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta. Dan yang keempat, potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk ke dalam alat ekskresi. Sedangkan menurut Al-Ghazali dan Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati juga mengarahkan kelima-lima panca indera manusia untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Selanjutnya, materi yang keempat atau materi terakhir yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai 2 kata yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar yang ada dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Kemudian, nafsul insan secara bahasa. Kata nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsun, kata mufrad, dan jamaknya anfus atau nufusun yang diartikan sebagai roh atau nyawa dari seseorang yang mempunyai
kehendak atau keinginan hati yang kuat. Kemudian, secara istilah, nafsu adalah nafsul insan secara istilah. Nafsu adalah latifah atau sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan-dorongan yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan rohani maupun jasmani. Misalnya keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu, sering disebut dengan hawa nafsu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.